diskusi kami. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Orang Minang tersabar inamonyo obat tampe ima barado. Orang Minang tersabar inamonyo obat tampe ima barado. Hey. Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-14 melalui dua pintu utama. Dari barat pintunya adalah pesisir Pariaman, sehingga dikenal banyak syekh dari Pariaman. Sedangkan dari timur masuk dari Malaka, pantai timur, menyusuri Sungai Kampar hingga ke Minangkabau. Karena itu kemudian banyak ulama dipanggil dengan istilah orang Siak, nama daerah di Provinsi Riau. Hal ini sesuai pepatah Minang. Ada turun dari atas. Artinya dari pagaruyung. Sedangkan sarak atau agama naik dari bawah. Itulah kenapa orang Pariaman lebih dulu masuk Islam dibanding orang pagaruyung. Agama di Minangkabau. Mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki beragam mitos dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu mitos yang populer adalah tentang asal-usul Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa dan roh leluhur. Dalam cerita rakyat, Gunung Marapi dianggap sebagai simbol kekuatan alam yang sakral, sementara Gunung Singgalang melambangkan ketenangan dan kedamaian. Mitos ini tidak hanya berfungsi sebagai cerita hiburan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral pada masyarakat Minangkabau. Selain mitos tentang alam, kepercayaan pada roh leluhur juga sangat kuat di Minangkabau. Masyarakat setempat meyakini bahwa roh nenek moyang mereka memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upacara seperti Batagak Pangulu sering dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan memastikan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Minangkabau. Kepercayaan ini mencerminkan penghargaan yang tinggi terhadap sejarah dan leluhur, yang dianggap sebagai penjaga nilai-nilai adat. Keyakinan Sabalun Islam. Secara historis, Sabalun kedatangan berbagai agama ke Minangkabau. Masyarakat selain patuh jo peraturan tradisional, jo mengenai kepercayaan pra-agama dalam bentuk animisme jo dinamisme. Realisasi dari kepercayaan itu adalah bahwa mereka percaya kepada roh-roh dan dianggap berbahaya kepada manusia, sehingga persembahan harus diagih kepada mereka jo diiringi pembacaan mantra. Bahkan kini di beberapa masyarakat masih ada kepercayaan serupa, terutama di masyarakat nagari. Sehingga orang Minang mendapat pengaruh agama dari luar. Agama yang pertama kali masuk ke Nusantara adalah Hindu jo Buddha. Abad ke-6 atau ke-7 Masehi, keduanya berada di Pulau Sumatera. Agama Hindu Brahmana di Pakiruan alah masuk ke Minangkabau pada abad ke-5. Diikuti de agama Buddha Hinayana pada abad ke-7. Jo Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga ke-10. Masuknya agama-agama kok dibawa langsung de pendatang dari Hindustan atau India dan berasal dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada animisme dan dinamisme. Salah cie bangka utama dari kepercayaan sebelum Islam adalah animisme, yang merupakan kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam tuh, mode pohon, batu, sungai, gunung, memiliki roh atau jiwa. Masyarakat Minangkabau pada masa itu acok mengadakan upacara dan ritual untuk berkomunikasi dengan roh-roh alam dan memohon perlindungan dari mereka.
Dinamisme juga menjadi bagian penting dari kepercayaan mereka, di mana kekuatan-kekuatan gaib dipercaya dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, sehingga penting untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Yang kedua, pemujan terhadap roh leluhur. Roh leluhur memaci peranan penting sentral dalam kehidupan spiritual masyarakat Minangkabau. Mereka percaya bahwa arwah leluhur taruh berinteraksi di dunia hidup dan memiliki kekuatan untuk memberikan berkah atau malapetaka. Oleh sebab itu, berbagai ritual dilakukan untuk menghormati roh leluhur, termasuk memberi sesajen, mempersembahkan makanan, juga menyelenggarakan upacara-upacara adat sebagai bentuk penghormatan. Yang ketiga, tampek-tampek karame. Sebelum Islam, beberapa tampek di Minangkabau itu dianggap keramat atau memiliki kekuatan spiritual tertentu. Tampek-tampek mode gunung, hutan, sungai, batang gadang bisa dianggap sebagai tampek tinggal roh-roh yang harus dihormati. Masyarakat sering memberikan persembahan di tampek-tampek itu sebagai bentuk permohonan agar dilindungi dari bahaya atau memperoleh keberuntungan. Gunung Merapi misalnya sering dianggap memiliki kekuatan gaib yang besar, dihormati melalui ritual-ritual tertentu. Yang keempat, kepercayaan pada dewa dan makhluk halus. Selain roh leluhur kekuatan alam, masyarakat Minangkabau mempercayai keberadaan dewa-dewa dan makhluk halus tuh. Beberapa dewa dianggap menguasai elemen-elemen alam mode air, tanah, api, dan mereka diyakini berperan dalam mengatur keseimbangan alam kok. Makhluk halus mode hantu, jin, jororo jahe itu dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk menghindari gangguan dari makhluk halus itu, masyarakat menjalankan berbagai upacara termasuk memberikan sesajen mengaduan doa-doa khusus. Selanjutnya, yang kelima, ritual dan upacara adat. Ritual adat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Setiap fase kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, diiringi oleh berbagai upacara yang bertujuan untuk memohon restu dan roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Selain itu, upacara-upacara tertentu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. 6. Transformasi dan kepercayaan agama Islam. Ketika agama Islam mulai masuk ke Minangkabau pada abad ke-4 balik, kepercayaan animisme dan dinamisme secara bertahap mulai ditinggalkan. Menurut Pires, mulai dari Aceh di sebelah utara terus menyusur daerah pesisir timur hingga Palembang. Para penguasanya beragama Islam. Di Pasai terdapat komunitas dagang Islam internasional yang sedang berkembang pesat, dan Pires menghubung-hubungkan penegakan agama Islam di Pasai dengan kelebihan para pedagang Muslim itu. Akan tetapi, para penguasa Pasai belum berhasil mengislamkan penduduk pedalaman. Raja Minangkabau dan 100 orang pengikutnya disebutkan sudah menganut agama Islam, tetapi penduduk Minangkabau lainnya belum. Meskipun demikian, Pires menyebutkan bahwa agama baru itu makin hari makin bertambah pemeluknya di Minangkabau. C. Snokhurgonje berpendapat bahwa agama Islam perlahan-lahan masuk ke daerah pantai Sumatera, Jawa, pesisir Kalimantan, kira-kira setengah abad sebelum Baghdad, pusat dunia Islam, jatuh ke tangan Hulagu, Raja Mongol pada tahun 1525. Cornelis SH 1973, dia mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Hindustan yang dibawa oleh pedagang Gujarat. Usaha penyebaran Islam ke pedalaman seterusnya dilakukan juga oleh orang Muslim pribumi sendiri. Gus Salim, seorang cendekiawan Muslim Minangkabau, sangat menyaksikan kebenaran pendapat di atas, baik tentang waktu, pembawa, dan cara masuknya Islam yang pertama ke Indonesia. Para penerus Barat memang cenderung untuk menetapkan abad ke-12 sampai 13 sebagai awal masuknya Islam yang dibawa oleh para pedagang dan pelayar dari daratan India. Sambil berdagang, mereka juga mengikat perkawinan dengan pribumi, dan dengan demikian Islam berkembang di Nusantara.
Agus Salim sependapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7-8 atau abad ke-12 Hijriah. Tetapi yang membawanya menurut Salim adalah orang Arab langsung dari Arabik dan juga oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu orang-orang Jawa dan Sumatera ikut berperan dalam kegiatan perdagangan sampai ke pusat perdagangan Islam yang ada di Canton, Tiongkok. Sayangnya, tidak ada bukti tertulis yang dikemukakan Agus Salim untuk mendasari pendapatnya. Dalam pada itu, Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau juga membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa Islam mula-mula masuk ke Minangkabau adalah keulakan Pariaman yang dibawa oleh Syekh Baharudin langsung dari Mekah, tetapi mereka juga tidak menemukan buktinya. Teori mengenai Syekh Burhanuddin sebagai pembawa agama Islam. Pertama, Minangkabau lejul masih dipermasalahkan. Jamaah nan dikembangkan Dek Burhanuddin di perguruan tinggi nan dibangunnya diulakan. Pariaman adalah jamaah Syatariah nan bakambang di Aceh pada tahun 1900 sampai balik. Abad 7 balik, samantaro jauh sabalun abad 7 balik, penduduk Minangkabau Allah adonan menganut agama Islam, tapi indak merata dibagi. Daerah rantau Padang Barat itu memang talambek manarimo agama Islam. Lah bersambung jo informasi nan menyatakan ada utusan nan terdiri dari panganut kepercayaan pangan dari daerah-daerah ko menyerahkan kredensialnya ke Afoso, orang Portugis nan menaklukkan Malaka. Misi iko kemungkinan dikirim dek kerajaan Pagaruyung nan baagomo Hindu Buddha Haji Agus Salim 9 baleh. Dari pandapek yang disampaikan di Aceh, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Minangkabau pada akhir abad 7. Sejak pada abad ke-7, Islam mulai berkembang di segala sudut. Pada tahap awal, Islam itu dipalua dek pandudua. Kepercayaan lama elok animisme, dinamisme, budaya Hindu-Buddha masih mempunyai pengaruh ke kehidupan orang untuk waktu nan lama. Sakitu, dulu itulah sebabnya pada awal abad ke-9 balik lahirlah gerakan pemurnian Islam. Dijalankan dek si Padri. Akhirnya dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk Minangkabau menganut agama Islam. Dalam hal itu, Umar Yunus menyatakan, kalau ada orang Minangkabau nan indak menganut Islam, maka itulah adalah hal nan sangat aneh membuat takjub. Bisa dikatakan orang Minangkabau indak tahu doh unsur-unsur kepercayaan lain kecuali apa nan diajaran Islam. Umar 1875-250 ampe. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Izinkan saya menutup video ini dengan sebuah pantun. Berlayar jauh ke tanah Aceh, singgah sejenak di pesisir barat. Islam datang membawa berkah, Minangkabau pun makin kuat. Mari kita jago samuanyo, agamo dijunjung indak lupo. Adat jusyarak kapai samo, Minangkabau tetap baro apo. Terima kasih hidung sana kasadonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.